Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 8? Di sini Ibu akan menjelaskan tentang otot sebagai alat gerak aktif. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Semoga dengan diawali kita berdoa, pembelajaran hari ini bisa dapat diterima oleh kalian dengan mudah. Oke, kemarin kalian sudah belajar tentang tulang sebagai alat gerak pasif, di mana tulang itu tidak bisa bergerak kalau tidak ada alat gerak aktifnya. Nah, alat gerak aktif adalah otot. Nah, otot ini memiliki sifat dia itu bisa memanjang dan memendek, serta dia itu elastis, kayak gitu. Jadi seperti karet, otot itu sifatnya. Dimana kontraktibilitas itu dia adalah otot itu mampu memendek, sedangkan ekstensibilitas itu otot mampu untuk memanjang, sedangkan elastisitas adalah kemampuan otot untuk kembali ke bentuk semula. Nah, di sini jenis-jenis otot sudah ada di gambar, itu ada 3 macam ya, ada otot jantung, otot lurik, dan otot polos. Nah, untuk otot jantung, itu tentu saja dari namanya kita bisa lihat dia terletak di jantung. Kemudian, nah ini kalian lihat bentuknya ini tidak beraturan ya. Dia bentuknya seperti silinder gitu, akan tetapi ada percabangan seperti cabang pohon, ranting pohon. Nah, di sini ada gelap terangnya. Gelap terang, kemudian inti selnya itu ada di tengah-tengah untuk otot jantung. Sedangkan otot jantung ini memiliki kerja di bawah kesadaran, di mana dia tidak sadar bekerjanya. Nah, selain itu dia juga mudah lelah dan kontraksinya cepat. Lalu otot lurik itu adalah otot yang menempel di rangka kemarin di tulang. Untuk bergerak itu otot lurik ini yang berperan. Nah, otot lurik itu bentuknya silindris, kemudian terdapat gelap terangnya. Lalu inti selnya terdapat di tepi. Ini yang biru-biru, ini adalah inti sel. Kerjanya secara sadar dan mudah lelah. Kemudian di sini adalah otot polos. Otot polos itu terdapat pada organ-organ dalam kita, misalnya usus, kemudian ada paru-paru, kemudian pankreas dan lain sebagainya. Di sana terdiri dari otot polos. Otot polos itu berbentuknya gelendong, kemudian dia intinya ada di tengah. Seperti itu kerjanya secara tidak sadar. Nah, itu tadi perbedaan dari macam-macam otot. Kemudian selanjutnya, nah, sifat kerja otot. Sifat kerja otot itu ada sifat antagonis dan sinergis. Di mana antagonis itu adalah sifat-sifat di mana kedua otot itu saling berlawanan. Misalnya yang satu kontraksi, yang satu relaksasi. Kalau yang sinergis itu kerja di mana yang satu itu bersamaan ininya, dua-duanya, misalkan yang satu kontraksi, yang lainnya juga kontraksi, seperti itu. Ini contoh antagonisnya adalah pada saat kita melipat tangan untuk ke atas gitu, di sendi lengan atasnya itu kita ke atas, itu kerjanya adalah kerja antagonis. Sedangkan untuk sinergis pada saat kita menengadahkan tangan dan menelungkupkan tangan, itu sinergis. Nah, bagaimana gerak otot? Otot ini adalah otot, semua otot gitu ya, itu terdiri dari aktin dan miosin. Nah, aktin miosin ini nanti si aktinnya akan
akan menarik, akan menempel pada miosin ini, pada jendolan-jendolan ini, pada apa, tombol-tombol ini gitu. Nah, dia akan nempel terus akan menarik gitu. Jadi, aktin dan miosinnya ini akan memendek. Itu disebut kontraksi. Lalu pada saat relaksasi, ini dia akan melepas sehingga balik ke posisi semula, seperti itu. Nah, untuk sistem geraknya, bagaimana bergerak tadi sudah sedikit dijelaskan, ada aktin dan miosin saling tarik-menarik seperti itu sehingga terjadi pemendekan otot, itu disebut sebagai kontraksi otot. Sedangkan pada saat dilepas itu relaksasi otot. Nah, kemudian di sini Ibu jelaskan tentang gangguan pada sistem gerak. Di mana di sini ada gangguan tulang dan sendi, itu kekurangan vitamin D disebut sebagai rakitis. Nah, di sini ini disebut sebagai rakitis, di mana kaki anak itu tidak terbentuk dengan sempurna, tidak lurus seperti itu, membentuk huruf O atau membentuk huruf X, di mana kakinya itu membengkok. Selanjutnya ada osteoporosis. Osteoporosis itu disebabkan karena kekurangan mineral. Itu jadi ada pengapuran seperti itu, atau ini keropos tulangnya karena pada saat bergerak tadi itu digunakan kalsium untuk bergerak. Nah, kalau kita kurang kalsium, kurang mengkonsumsi kalsium, otomatis kita ngambilnya dari tulang. Nah, kalau tulang kalsiumnya selalu diambil, maka dia akan mengalami pengeroposan seperti itu. Selain osteoporosis, kelainan gerak pada tulang itu juga ada tadi fraktura. Fraktura itu adalah nama lain dari patah tulang, sedangkan kesalahan sikap duduk, kifosis, lordosis, skoliosis itu membengkoknya tulang belakang, di mana sering kalian duduknya salah seperti itu, terlalu menunduk gitu, itu akan menyebabkan kita menjadi kifosis atau tulangnya menunduk seperti bongkok seperti itu. Nah, itu disebut sebagai kifosis. Kemudian lordosis itu kalau terlalu tegak duduknya akan membengkok ke depan. Itu disebut lordosis. Sedangkan skoliosis adalah tulang belakang kita itu membentuk huruf S seperti itu. Membengkok ke kanan atau membengkok ke kiri. Nekrosis, dislokasi, kemudian ankilosis dan artritis. Untuk dislokasi itu disebut sebagai keseleo, nama lain dari keseleo. Kemudian artritis itu adalah radang dari persendian. Misalkan pada saat menggerakkan sendi itu sakit. Nah, itu disebut sebagai artritis. Kemudian kelainan-kelainan pada otot. Kelainan pada otot itu ada misalkan atrofi. Atrofi itu adalah pengecilan tulang, pengecilan otot, maaf. Pengecilan otot. Jadi misalkan tidak sering digunakan ototnya atau mungkin dalam keadaan bed rest atau sakit. Kemarin ada yang isolasi mandiri seperti itu misalkan, kemudian sakit dan tidak pernah digunakan untuk bergerak, tidak pernah dilatih ototnya, maka otot itu akan mengecil. Nah, itu disebut sebagai atrofi. Nah, kebalikannya kalau kita selalu melatih otot seperti binaragawan, kemudian mengkonsumsi suplemen seperti itu, maka nanti akan menjadi besar ototnya, disebut sebagai hipertrofi. Lalu tetanus. Tetanus adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani, di mana terjadi kejang otot. Nah, di sini ototnya selalu kejang karena
adanya infeksi bakteri ini. Nah, biasanya kalau misalkan kita luka yang terlalu dalam, disebabkan oleh benda-benda yang kemungkinan ada karatnya seperti itu, kita pada saat di rumah sakit sering disuntik tetanus seperti itu. Jadi biar kita tidak terkena oleh bakteri ini seperti itu. Lalu ada Staph. Nah, Staph itu nama lain dari kaku pada leher. Kaku pada leher itu kayak kalau kalian nggak bisa nengok ke kanan atau ke kiri seperti itu disebut sebagai Staph. Atau kalau kita biasa menyebutnya sebagai salah bantal. Padahal bantal nggak apa-apain ya, disalahkan. Oke, nah bagaimana cara kita mencegah kita mendapatkan kelainan ini gitu, atau upaya menjaga kesehatan dari sistem gerak itu bisa kita lakukan dengan cara, pertama berjemur di bawah sinar matahari di pagi hari. Kenapa? Karena dengan berjemur kita bisa mengaktifkan vitamin D yang kita dapatkan dari sinar matahari. Jadi bukan kemudian sinar matahari mengandung vitamin D, tidak, tapi di dalam tubuh kita itu ada bakal vitamin D yang bisa diaktifkan oleh sinar matahari, seperti itu. Lalu kita juga bisa meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung banyak kalsium, misalnya susu, telur, ikan, dan lain sebagainya. Kemudian kalian juga harus menghindari sikap duduk yang salah. Nggak boleh terlalu membungkuk atau terlalu tegak duduknya. Nah, itu akan mengakibatkan tadi kelainan ini tadi kifosis, lordosis atau skoliosis. Atau kalian yang suka nulisnya itu sambil miring. Nah, itu jangan diulangi seperti itu. Harus diberhentikan karena itu nanti kita akan mengalami yang namanya skoliosis. Skoliosis tampaknya itu hanya sederhana ya, tapi nanti akan mengganggu dari organ-organ dalam kita, seperti itu, karena pergeseran tulang belakang. Nah, kalian juga bisa menjaga kesehatan sistem gerak kalian dengan cara melakukan olahraga secara teratur. Nah, dengan olahraga kita bisa melatih otot dan meningkatkan kecepatan penyerapan kalsium sehingga kalsiumnya diserap dengan cara optimal seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.